Dime tu verdad, porque ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Tradisi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 2. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami mata kuliah dasar-dasar ilmu psikologi tentang mengidentifikasi perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar, dan dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Sri Dewi Lisnawati, SAG MSI. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu perbedaan individu dalam belajar. Perbedaan individu, juga dikenal sebagai individual differences, adalah suatu perbedaan yang dimiliki setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang membuat seseorang berbeda dari orang lain, dalam hal karakter ataupun karakteristiknya. Perbedaan merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individu yang sesuai. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan, dasar ataupun bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Perbedaan individual peserta didik juga terlihat dari aspek psikologinya. Terdapat anak-anak yang suka tersenyum, marah, yang berjiwa sosial, yang sangat egoistik, cengeng, pemalas, rajin, dan pemurung. Berikut adalah faktor-faktor penyebab perbedaan proses dan hasil belajar. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang mengaruhi proses dan hasil belajar mencakup karakteristik biologis, psikologis, dan kognitif. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mengaruhi gaya belajar siswa adalah meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang bervariasi. Keempat, pengaruh lingkungan belajar. Kelima, peran teknologi dalam pendidikan. Yang keenam, perbedaan budaya dan nilai-nilai sosial. Yang ketujuh, pengaruh teman sebaya. Yang kedelapan, pentingnya keterlibatan orang tua. Kemudian saya akan menjelaskan pengaruh perbedaan gaya belajar pada proses dan hasil belajar. Yang pertama, faktor keturunan. Jadi para ahli biologi ini percaya bahwa pertemuan antara sel jantan dan sel betina menyebabkan individu terbentuk. Kemudian jumlah dan bentuk kromosom. Jadi pada semua spesies makhluk selalu identik. Dan jumlah dan bentuk kromosom pada spesies yang berbeda tidak akan sama. Yang kedua, faktor lingkungan atau keluarga. Jadi lingkungan bisa statis atau dinamis. Jadi keadaan tempat maupun alam lebih statis, setelah lingkungan sosial lebih dinamis. Kemudian yang ketiga, faktor campuran. Dari uraian yang di atas, ternyata baik keturunan ataupun hereditas maupun faktor lingkungan berpengaruh terhadap perbedaan masing-masing individu. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi pendekatan pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individu. Poin pertama itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan spesifik setiap siswa. Poin kedua itu yaitu penyesuaian isi. Penyesuaian isi mencakup cara penyampaian materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Kita masuk ke poin ketiga yaitu penyesuaian proses. Guru dapat menyediakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, kelompok untuk siswa yang lebih suka bekerja dalam tim atau tugas individu. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Dion, yaitu 4. Penyesuaian produk. Siswa diberikan kebebasan untuk menunjukkan hasil belajar mereka. Tambahan dapat menerima materi yang lebih sederhana. 5. Penyesuaian lingkungan. Lingkungan belajar yang mendukung juga sangat penting agar siswa merasa nyaman dan termotivasi. Dan yang keenam,
teknologi dalam pembelajaran. Teknologi juga memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran yang adaptif. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.